Selama bertahun-tahun, dia bersembunyi di istana, menyelinap di lorong-lorong Kremlin, dan bersembunyi di bunker rahasia, seringkali terlindung dari pandangan. Kecuali saat tampil di depan umum dengan pengamanan, Vladimir Putin sebelumnya berhasil melindungi diri dari dampak perang Ukraina pada negaranya, namun kini tidak lagi. Putin akhirnya merasakannya ketika Rusia mulai runtuh dari dalam dan ia tak mampu mencegahnya. Putin merasakannya karena perang yang ia mulai sangat memukul Rusia, terutama di bidang keuangan yang paling ia pedulikan. Menurut Euromaidan Press, pertumbuhan produk domestik bruto Rusia hanya 1% pada 2025. Bagi sebagian orang, ini mungkin masih terlihat baik karena produk domestik bruto tetap tumbuh. Namun, 1% itu terjadi setelah tahun 2024, di mana produk domestik bruto Rusia tumbuh sebesar 4,3% dan tahun 2023 di mana pertumbuhannya sebesar 4,1%. Dan yang membuat keadaan semakin buruk, Dana Moneter Internasional atau Dana Moneter Internasional telah memprediksi bahwa pertumbuhan produk domestik bruto Rusia kemungkinan hanya akan mencapai 0,8% pada tahun 2026 yang sebenarnya merupakan penurunan dari perkiraan sebelumnya yaitu pertumbuhan 1%. Apa yang kita lihat di sini dari angka-angka ini adalah ekonomi Rusia yang sedang stagnan dan akan segera runtuh. Putin mencoba mengabaikan semua yang terjadi, menurut Presiden Rusia. Keruntuhan produk domestik bruto ini tidak mengejutkan. Semua itu sengaja dilakukan untuk menekan inflasi, kata Putin. Klaim ini sangat tidak masuk akal dan akan kita bahas nanti di video ini. Putin tidak mengungkapkan bahwa masalah di hampir semua sektor ekonomi Rusia sedang bergabung dan menurunkan produk domestik bruto. Putin tak bisa banyak berbuat untuk menghentikan penarikan uang ini, kecuali menghentikan perang. Putin tidak akan mengambil keputusan itu, artinya ia akan tetap memimpin Rusia sambil melihat negaranya terbakar. Banyak faktor mempengaruhi situasi Rusia saat ini, namun yang paling menghantam Putin adalah krisis di seluruh sistem perbankan Rusia. Euromaidan Press menyebut Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek, lembaga pemikir Rusia terkait Kremlin, menerbitkan laporan pada Januari. Semuanya tampak suram bagi Putin. Laporan tersebut menyatakan seluruh infrastruktur perbankan Rusia kini resmi diklasifikasikan sedang mengalami krisis sistemik. Artinya, aset bermasalah yang dimiliki oleh bank-bank Rusia melebihi 10% dari total kepemilikan bank. Aset bermasalah adalah aset di bank yang kondisinya sangat buruk, sehingga kemungkinan besar bank tidak akan mendapat pengembaliannya. Contohnya, bank berinvestasi pada usaha kecil dan menengah lewat pinjaman dan instrumen keuangan lain. Saat ini, seperti yang disampaikan oleh Suara Baru Ukraina, 19% dari seluruh usaha kecil dan menengah di Rusia diklasifikasikan sebagai aset bermasalah. Dan bukan berarti bank bisa begitu saja melepaskan dan meninggalkan aset-aset ini, karena mereka sudah menanamkan uang di sana. Jika bank melepaskan dan pergi, tidak ada peluang untuk mendapatkan pengembalian dari investasinya. Ada sektor-sektor lain yang juga bermasalah. 6,1% dari seluruh pinjaman retail di Rusia yang berjumlah 2,3 triliun rubel atau sekitar 30,1 miliar dolar diklasifikasikan sebagai bermasalah. Hal yang sama berlaku untuk 11,2% pinjaman korporasi yang diberikan oleh bank-bank Rusia. Itu setara dengan 10,4 triliun rubel atau 136,3 miliar dolar dari investasi. Bank-bank Rusia bisa kehilangan semua aset jika pinjaman bermasalah gagal bayar. Laporan dari Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek berisi beberapa pengungkapan lainnya. Laporan itu menyatakan, jika kondisi di Rusia memburuk, ada risiko tinggi deposan menarik dana besar-besaran. Dan mereka akan tetap bersama kita sampai nanti. Dalam video ini, Anda akan mengetahui mengapa terjadi penarikan dana besar-besaran oleh deposan. Pada dasarnya, itu berarti para debitur lari dari masalah mereka, meninggalkan para kreditur begitu saja. Itu terjadi di semua bank. Namun saat 10% debitur Rusia berisiko tinggi menarik dana, Putin menghadapi krisis perbankan berkembang. Laporan yang sama juga mengatakan bahwa kemungkinan Rusia mengalami resesi pada Juli 2026 sangat tinggi. Resesi berarti pertumbuhan produk domestik bruto negatif.
Bahkan lembaga pemikir ekonomi Rusia terkenal yang terkait Kremlin pun tak percaya pertumbuhan 0,8% di 2026 bisa terjadi. Putin sedang berusaha memutarbalikkan semua ini begitu cepat sampai-sampai dia akan membuat dirinya sendiri sakit. Presiden Rusia mengklaim bahwa jenis-jenis masalah ekonomi seperti ini adalah buatan manusia sebagai cara bagi Rusia untuk menekan inflasi yang merajalela. Dia juga menyebut inflasi turun menjadi 5,6% di akhir 2025, lebih rendah dari puncak 10,3% yang menurut Trading Economics dialami Rusia pada Maret tahun itu. Namun, seperti yang disoroti oleh Institut Studi Perang atau Institut Studi Perang, tingkat inflasi Rusia kembali naik menjadi 6,4% secara tahunan pada Januari 2026. Putin kembali menyatakan hal ini sudah dapat diperkirakan. Kenaikan pajak pertambahan nilai Rusia dari 20% menjadi 22% kali ini yang disalahkan. Dan inflasi yang terjadi setelahnya hanyalah lonjakan jangka pendek yang akan segera terkoreksi. Abaikan saja alasan kenaikan pajak pertambahan nilai karena Rusia mendapat pendapatan jauh lebih rendah dari sumber daya penting yang akan segera kami ungkapkan. Dan jangan perhatikan hal itu. Laporan Institut Studi Perang menyatakan inflasi harga makanan di Rusia naik sekitar 25% sebelum dan sesudah kenaikan pajak pertambahan nilai. Rakyat Rusia hanya perlu tahu bahwa Putin sepenuhnya mengendalikan segalanya. Percayalah pada pemimpinmu, bukan matamu sendiri. Saat mereka meneteskan air mata melihat harga kol yang begitu mahal, sampai-sampai kamu hanya akan makan itu saja selama berbulan-bulan. Omongan Putin itu omong kosong, apalagi jika melihat krisis perbankan sistemik di Rusia. Satu-satunya cara agar itu masuk akal adalah jika rencana Putin memang ingin mengakhiri perbankan di Rusia. Itu masuk akal, kamu tidak akan mengalami inflasi jika bank dan uang tidak ada. Kami hanya bercanda. Tetap saja, sulit untuk menganggap serius klaim Putin bahwa ia sengaja merekayasa runtuhnya produk domestik bruto Rusia. Banyak faktor di luar kendalinya yang menyebabkan semua ini dan kemungkinan akan memburuk ke depan. Salah satu faktornya, seperti biasa saat membahas ekonomi Rusia, adalah minyak. Tebak apa? Rekor penjualan Rusia kembali pecah, tapi kali ini ke arah yang salah. Pada 4 Februari, United 44 media melaporkan bahwa pendapatan pajak minyak dan gas Rusia anjlok hingga 50% pada Januari 2026 dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2025. Rusia masih mendapat 5,1 miliar dolar dari pajak minyak dan gas, jadi uangnya belum benar-benar habis. Namun, 5,1 miliar dolar itu adalah pendapatan terendah yang diperoleh Rusia dari minyak dan gasnya dalam 1 bulan sejak Juli 2020 yang merupakan puncak pandemi 19. Rekor terendah. 5,1 miliar dolar itu juga hanya 2% dari produk domestik bruto Rusia. Itu adalah rekor terendah selama masa kepresidenan Putin. Artinya, pajak dari minyak dan gas selalu memberikan lebih dari 2% produk domestik bruto Rusia sebelumnya. United 24 media kemudian memberikan rangkaian angka cepat yang menunjukkan seberapa parah situasi yang dialami Rusia. Di industri tertentu ini, pajak utama ekstraksi mineral nilai dasar pertambangan telah turun hampir 60% dibandingkan Januari 2025, sementara bea ekspor menurun sebesar 44%. Harga minyak Urals Rusia turun ke $39 per barel di Desember dan $40 di Januari, jauh di bawah asumsi anggaran $59 menurut media. Disebutkan bahwa Rusia juga menjual minyak mentah Uralsnya dengan diskon $27 dibandingkan minyak mentah Brent, dan sedang bersiap mengirim sekitar 30% lebih sedikit minyak ke India pada 2026 karena India menghadapi sanksi pembelian minyak Rusia. Ini adalah runtuhnya sebuah industri yang sedang kita saksikan secara langsung. Ini penting karena Rusia dan perang Putin di Ukraina tak akan bertahan tanpa pendapatan minyak dan gas. Ada beberapa alasan mengapa Rusia tak bisa bertahan tanpa pendapatan dari sumber daya ini. Menurut Badan Energi Internasional,
Pendapatan dari pajak penjualan minyak dan gas menyumbang 45% anggaran federal Rusia pada 2020, 1 tahun sebelum Putin memulai perang di Ukraina. Institut Oxford untuk Studi Energi menyatakan persentase seperti ini cukup umum. Mereka menyatakan industri minyak dan gas Rusia biasanya menyumbang 30-50% anggaran federal. Saat penjualan minyak dan gas turun, pemasukan ke anggaran federal berkurang. Padahal, Putin sangat mengandalkan anggaran ini untuk perang. Waktu sangat tidak menguntungkan bagi Putin. Penurunan pendapatan memperburuk posisi keuangan Rusia. Ini juga alasan Putin menaikkan tarif pajak pertambahan nilai yang ia klaim menyebabkan inflasi. Anggaran Rusia memang tidak sehat. Pada 4 Februari UNN melaporkan defisit anggaran Rusia bisa naik 3 kali lipat akhir 2026, terutama karena turunnya pembelian minyak Rusia oleh India. Seorang sumber yang tidak disebutkan namanya, yang diduga dekat dengan Kremlin, telah menyarankan hal itu. Rusia mungkin akan menghasilkan pendapatan dari minyak dan gas 18% lebih rendah dari yang diperkirakan pemerintah, sehingga menyebabkan defisit antara 3,5% hingga 4,4% dari produk domestik bruto. Ingatkah Anda bahwa pendapatan energi pada bulan Januari mencapai 2% dari produk domestik bruto? Ketika minyak dan gas memainkan peran besar dalam menjaga perekonomian Rusia tetap bertahan, penurunan apapun, bahkan jika Rusia masih menghasilkan miliaran dari penjualan minyak dan gas, tetaplah penting. Beberapa miliar dolar, lebih sedikit per bulan, membuat upaya perang Rusia di Ukraina melemah dan rakyat Rusia mulai merasakan penderitaan akibat perang Putin. Dan entah bagaimana, bahkan di tengah semua kesuraman ini bagi Rusia, tampaknya keadaan hanya akan semakin buruk. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Berlangganan hari ini agar jadi yang pertama menonton video seperti ini. Kami telah membahas pemotongan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto Rusia oleh Dana Moneter Internasional Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi menyatakan penurunan ini sangat terkait dengan sanksi Amerika Serikat. Putin akan segera menghadapi lebih banyak kesulitan di bidang itu. Namun sebelum membahas itu, ada banyak tanda bahwa Rusia baru memasuki fase buruk dari situasi yang semakin memburuk. Ambil industri Rusia sebagai contoh. Euromaidan Press menyebut kapasitas produksi Rusia terjebak dan itu memang tepat. Putin tampaknya tidak pernah memprediksi dampak menjadikan ekonomi Rusia sangat bergantung pada sektor pertahanan yang berkembang pesat. Ledakan di sektor pertahanan menyebabkan penurunan hampir semua sektor lain karena menyerap banyak tenaga kerja Rusia, sehingga industri lain lumpuh, tidak langsung terkait dengan upaya Putin menghancurkan Ukraina. Direktur NPN Holdings, perusahaan manufaktur Rusia, mengatakan kepada Radio Paskov bahwa membangkitkan kembali industri Rusia kini tampak mustahil. Tidak ada pasar, tidak ada kredit, tidak ada kemampuan untuk membeli peralatan berteknologi tinggi. Bahkan Tiongkok, yang dikenal dengan pencapaian industrinya, tidak menjual peralatan kerja logam buatan Amerika Serikat. Igor Savitsky menambahkan, semua ini karena sanksi. Savitsky benar tentang kondisi manufaktur Rusia. Tiongkok dan sanksi semuanya berkontribusi pada masa suram bagi aktivitas manufaktur Rusia. Pada 29 Desember, Moscow Times melaporkan bahwa aktivitas manufaktur Rusia menurun selama 7 bulan berturut-turut. Buktinya berasal dari Indeks Manajer Pembelian, Purchasing Managers Index, SP Global. Berdasarkan skala Purchasing Managers Index, nilai di atas 50 menandakan sektor tumbuh. Manufaktur Rusia berada di angka 48,3 pada skala Purchasing Managers Index di bulan November dan turun lagi menjadi 48,1 di bulan Desember. Kedua bulan tersebut mengalami penurunan, tetapi penurunan di bulan Desember lebih besar dibandingkan dengan bulan November. Rusia masih harus menempuh jalan panjang sebelum industrinya pulih. Penurunan penjualan disebabkan turunnya kepercayaan konsumen dan melemahnya daya beli. Kami yakin bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 22% juga tidak akan banyak membantu kedua masalah tersebut. Meskipun Putin mengklaim bahwa apa yang kita lihat sekarang adalah bagian dari rencana besar.
Perusahaan manufaktur menghadapi kenaikan biaya input dengan level tertinggi sejak Maret pada Desember. The Moscow Times menambahkan, pengeluaran lebih tinggi dibebankan ke pelanggan lewat kenaikan harga, sehingga angka inflasi yang diklaim Rusia patut diragukan. Apakah ada kabar baik untuk Rusia di bidang ini? Menurut investing.com, pada bulan 49,4 yang merupakan angka tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Penurunan sektor manufaktur berlanjut, namun lebih lambat di Januari. Apakah ini berarti Rusia sedang mencapai semacam titik datar atau hanya menikmati ketenangan sebelum badai Purchasing Managers Index yang akan datang? Itu masih harus dilihat. Berbicara tentang investasi, saat ini juga tidak banyak investasi yang terjadi di Rusia. Itu disampaikan Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, dalam percakapan dengan Senator Rusia, bahwa investasi ke dalam ekonomi Rusia cenderung menuju 0% pada akhir tahun 2025. Investasi hanya naik 0,5% dalam 9 bulan pertama tahun 2025. Untuk tahun ini, kemungkinan akan 0 atau sedikit di atasnya, menurut laporan Moscow Times. Novak mengatakan, ini sekali lagi membuktikan kenyataan bertolak belakang dengan prediksi Rusia. Pada September 2025, Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia memperkirakan pertumbuhan investasi sebesar 1,7% hingga akhir tahun 2025. Namun, pada kuartal ketiga tahun yang sama, Badan Rosstat Rusia mencatat penurunan investasi pertama yang terjadi di Rusia dalam 5 tahun terakhir. Penurunan 3,1% pada kuartal ketiga 2025 menunjukkan arah perkembangan Rusia, terutama di sektor investasi. Artinya, bagi Rusia adalah perusahaan-perusahaannya tidak berinvestasi di sektor-sektor yang menjadi penopang utama perekonomian Rusia. The Moscow Times mengatakan bahwa pusat pengembangan HSC Rusia telah mencatat penurunan investasi di sektor transportasi, konstruksi, minyak, gas, dan batu bara. Satu-satunya sektor yang masih cukup kuat dalam hal investasi adalah kompleks industri militer dan substitusi impor yang tampaknya merupakan sektor yang berusaha menggantikan semua produk yang tidak lagi dapat diimpor Rusia akibat sanksi. Tak perlu jadi jenius untuk mengerti dampaknya bagi Rusia di masa depan. Kurangnya investasi menyebabkan infrastruktur rapuh, sedikit tenaga kerja, dan pertumbuhan rendah. Dan pada akhirnya, ini berarti penerimaan umum terhadap gagasan bahwa keadaan tidak akan menjadi lebih baik bagi Rusia dalam waktu dekat. Mengapa harus berinvestasi bisnis sekarang? Saat hampir semua sektor menurun, lebih baik simpan uang dan hindari utang daripada membuangnya percuma, mengejar keuntungan yang tak kunjung datang. Seolah Vladimir Putin belum cukup merasakannya, satu-satunya titik terang di ekonomi Rusia justru berbalik melawannya. Rubel Rusia telah menguat selama setahun terakhir, bahkan menguat 25% terhadap dolar Amerika Serikat yang biasanya akan menjadi hal yang sangat baik bagi Rusia. Namun, penguatan rubel jadi masalah besar bagi Rusia saat menjual minyak. Menurut Euromaidan Press, anggaran federal Rusia bergantung pada harga minyak dalam rubel. Jika rubel menguat terhadap dolar, Rusia memperoleh lebih sedikit uang dari penjualan minyak. Euromaidan Press menjelaskan maknanya dengan istilah sederhana. Moskow menganggarkan minyak mentah Urals seharga $59 per barel atau sekitar 5.400 rubel. Jika harga turun mendekati $50 Rusia rugi, sekitar 1.000 rubel per barel yang dijual. Hal ini bisa menyebabkan kekurangan 0,5 hingga 0,7% dari produk domestik bruto. Itu kabar buruk untuk anggaran dan lebih buruk lagi bagi perusahaan Rusia. Meski anggaran federal berbasis harga rubel dan mata uang kuat jadi masalah, banyak perusahaan minyak, gas, dan logam Rusia menghadapi masalah lebih kompleks. Mereka biasanya mendapatkan penghasilan dalam dolar, yang sekarang nilainya lebih sedikit dalam rubel, dan mereka membayar biaya dalam rubel, yang berarti mereka membayar lebih banyak ketika rubel lebih kuat terhadap dolar. Bahkan ketika Rusia melakukan sesuatu dengan benar,
semuanya tetap berjalan sangat buruk. Dan itu membawa kita kembali ke sesuatu yang sudah beberapa kali kita bahas, yaitu sanksi. Sanksi-sanksi itu sudah menambah tekanan pada ekonomi Rusia yang sedang goyah, dan seperti halnya ekonomi secara keseluruhan, sanksi-sanksi itu juga diperkirakan akan semakin buruk. Karena Vladimir Putin tidak akan mengubah sikapnya soal perang, kesepakatan damai tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Uni Eropa dan Amerika Serikat sedang menyiapkan sanksi yang dapat mendorong ekonomi Rusia ke titik kritis. Menurut Kyiv Post, Uni Eropa telah merampungkan paket sanksi lain yang sudah siap diberlakukan. Dalam langkah yang tampaknya agak seremonial, Uni Eropa tampaknya berencana memberlakukan sanksi tersebut terhadap Rusia pada peringatan 4 tahun invasi Putin ke Ukraina. Kita tidak tahu banyak tentang sanksi-sanksi ini selain bahwa mereka sekali lagi akan menargetkan armada kapal tanker bayangan yang telah menjaga pendapatan minyak Rusia tetap mengalir. Pejabat yang sama menyatakan Amerika Serikat telah menyiapkan paket sanksi baru untuk Rusia, meski belum jelas kapan akan diterapkan. Pemerintahan Trump kemungkinan menunggu waktu tepat untuk menjatuhkan sanksi sebagai hukuman atas kegagalan Putin memenuhi keinginan Amerika Serikat seperti yang pernah dilakukan Donald Trump sebelumnya. Belum ada tanggal pasti, namun jika Putin kembali gagal membuktikan niat damai di Ukraina, bisa saja ia meluncurkan rudal, drone, atau bom. Setelah pembicaraan damai, paket sanksi dari Amerika Serikat kemungkinan besar segera diberlakukan. Putin tak mampu menghentikan semua ini, meski ia punya kekuatan untuk menarik Rusia dari jurang. Namun, satu-satunya cara adalah mengakhiri perang Ukraina tanpa memenuhi semua keinginannya. Presiden Rusia tidak akan menerima hal itu, jadi perang akan tetap berkecamuk, dan selama itu terjadi, ekonomi Rusia akan terus mengalami kemunduran menuju kehancuran. Amerika Serikat tak hanya memberikan sanksi baru, tapi juga telah menyelesaikan uji coba rudal baru, dan akan mengirim ribuan rudal ke Ukraina. Dalam langkah besar di perang Ukraina, Amerika Serikat diperkirakan akan memangkas keunggulan rudal Rusia. Info selengkapnya ada di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk liputan lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi pada Putin dan kroni-kroninya di masa depan. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.